Oke, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hello everyone, back again to my presentation. Let me introduce myself. My name is Renat Vega Prawira, with NPM 224111004. I am from management class 22B. This time I will presentation that uji hipotesis materi statistika ke-8. Oke, saya di sini akan menjelaskan tentang uji hipotesis. Menguji hipotesis merupakan bagian penting dalam analisa data untuk mendapatkan hasil yang dapat diandalkan dalam presentasi ini. Dalam presentasi ini kita akan membahas langkah-langkah uji hipotesis dan kesalahan yang mungkin terjadi. Oke. Saya akan membahasnya di slide kedua. Null hypothesis and alternative hypothesis. Hipotesis nol dan hipotesis alternatif merupakan pondasi hipotesis. Hipotesis nol menyatakan bahwa tidak ada perbedaan yang signifikan. Sementara hipotesis alternatif menyatakan bahwa ada perbedaan yang signifikan. Dalam uji hipotesis, kita mencoba untuk menolak hipotesis nol dan menerima hipotesis alternatif jika data mendukungnya. Oke, lanjut ke slide berikutnya. Sini slide 3 saya akan menjelaskan tentang understanding type I and type 1 and type 2 error. Type 1 error. Kesalahan type 1 terjadi ketika kita menolak hipotesis 0, padahal sebenarnya hipotesis 0 benar. Tingkat kesalahan type 1 diwakili oleh alpha dan biasanya ditetapkan sebelum pengujian. Type 2 error. Kesalahan type 2 terjadi ketika kita gagal menolak hipotesis 0, padahal sebenarnya hipotesis alternatif itu benar. Tingkat kesalahan type 2 diwakili oleh beta dan dipengaruhi oleh ukuran sampel dan efek yang diharapkan. Oke, kita lanjut masuk ke slide 4. Di slide 4 sini akan membahas tentang causing a significance level. Tingkat signifikasi alpha menunjukkan sejauh mana kita akan mengabaikan kemungkinan bahwa hasil yang diamati hanya terjadi secara kebetulan. Dan biasanya tingkat signifikasi yang umum digunakan adalah 0,05 atau 0,01. Memilih tingkat signifikasi yang tepat dan penting untuk menghindari kesalahan interpretasi tersebut. Oke, kita akan lanjut masuk ke slide kelima. Di sini saya akan membahas tentang calculating test statistic and p-value. Di sini ada 3: calculate test statistic, calculate p-value, compare p-value and significance level. Saya akan menjelaskan yang pertama dulu, yaitu calculate test statistic. Fungsinya untuk menguji hipotesis, kita perlu menghitung statistik uji yang sesuai dengan distribusi data kita. Contoh, statistik uji termasuk t-score, z-score, dan c-square. Oke, kita lanjut ke yang kedua, yaitu calculate p-value. P-value merupakan ukuran seberapa kuatnya bukti dalam mendukung hipotesis alternatif. Semakin kecil p-value, semakin kuat bukti untuk menolak hipotesis 0. Kita akan masuk ke yang ketiga, compare p-value and significance level. Jika p-value lebih kecil dari tingkat signifikasi,
yang telah ditentukan, kita dapat menolak hipotesis nol dan menerima hipotesis alternatif. Kita lanjut ke slide yang ke-6. Di slide yang ke-6 saya akan membahas tentang interpreting the result. Di sini ada 3 juga yang saya cantumkan. Yang pertama statistical significance, yang kedua partial significance. Ada 2 maksudnya. Saya akan membahas tentang statistical significance. Jika hasil pengujian menunjukkan data perbedaan yang signifikan, kita dapat menyimpulkan bahwa variabel atau treatment yang diuji memiliki efek yang nyata dalam populasi. Kita lanjut ke yang selanjutnya partial significance. Selain signifikasi statistik, penting juga untuk mempertimbangkan signifikasi praktis. Apakah perbedaan signifikasi juga memiliki arti dalam konteks yang relevan? Saya lanjut ke slide yang selanjutnya, slide ke-7. Di sini ada example of hypothesis testing in different fields. Yang pertama yaitu medical research. Yang kedua, market research. Yang ketiga, education research. Apa itu medical research? Seperti gambar di atas, itu contoh pengujian hipotesis dalam penelitian medis meliputi uji efektivitas obat, perbedaan dalam hasil, pengobatan, dan analisis genetika. Kita lanjut ke yang kedua, market research. Apa itu market research? Yaitu pengujian hipotesis di bidang riset pasar dan meliputi uji perbedaan preferensi konsumen, pengaruh nilai terhadap penjualan, dan segmentasi pasar. Saya lanjut yang ketiga. Di sini ada education research. Apa education research? Yaitu penelitian dalam bidang pendidikan bisa melibatkan pengujian hipotesis tentang efektivitas metode pengajaran, perbedaan hasil tes antara kelompok siswa, dan dampak program pendidikan. Kita sudah membahas di slide 7 tentang example of hypothesis testing in different fields. Selanjutnya kita masuk ke slide terakhir. Di sini saya akan menjelaskan tentang consolidate and key takeaway. Uji hipotesis adalah alat yang kuat untuk mengambil keputusan berdasarkan bukti. Kedua yaitu kesalahan type 1 dan type 2. Perlu diwaspadai dan dipahami agar interpretasi hasil jelas. Tingkat signifikasi yang tepat. Untuk membantu menghindari kesalahan interpretasi. Dan yang terakhir yaitu pemahaman interpretasi hasil. Memberikan insight yang lebih mendalam terhadap data yang dianalisis. Mungkin itu saja bisa saya sampaikan. That's end of my presentation. Sorry if there are any wrong words. It takes my life. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.